Pernahkah kamu merasa, "Ya Allah, aku sudah sabar, tapi kenapa ujian ini nggak selesai-selesai?" Kamu udah mencoba ikhlas, kamu udah menahan diri, kamu udah berdoa setiap malam, tapi entah kenapa hidup tetap berat. Setiap kali satu masalah selesai, datang lagi yang baru. Seakan-akan hidupmu tidak diberi jeda untuk bernapas. Dan di titik itu hati mulai lelah. Mulai muncul tanya di dalam dada, apakah aku salah? Apakah Allah marah sama aku? Kalimat itu muncul diam-diam, sambil menahan air mata di malam sepi. Kamu nggak berani protes, tapi kamu juga nggak sanggup terus-terusan menahan. Antara ingin tetap kuat dan ingin menyerah, tapi dengarkan ini baik-baik. Mungkin kamu bukan sedang dihukum. Mungkin kamu sedang disayangi oleh Allah dengan cara yang berbeda. Karena ujian yang tidak kunjung habis, bisa jadi adalah cara Allah membersihkan hatimu sampai benar-benar suci. Seperti seorang tukang emas yang terus membakar logam sampai warnanya murni, Allah pun sedang memurnikanmu dari segala yang bisa menjauhkanmu darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa lembutnya kasih sayang Allah. Setiap air mata yang jatuh bukan sia-sia. Setiap sesak di dada bukan tanpa makna. Setiap malam yang kamu lalui dengan tangisan sedang dicatat sebagai bukti bahwa kamu bertahan di jalan Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Jika hamba itu bersabar, Allah akan memilihnya. Jika ia ridha, Allah akan menaikkannya ke derajat yang lebih tinggi. Subhanallah, mungkin tanpa kamu sadari, kesabaranmu hari ini sedang mengantarkanmu menuju derajat yang tak semua orang mampu capai. Derajat yang hanya bisa diraih oleh mereka yang hatinya tidak menyerah meski disakiti, yang tetap sujud meski sedang terluka, yang tetap berdoa meski belum ada tanda-tanda jawaban. Kadang, Allah tidak segera mengangkat ujianmu bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia sedang mendidik hatimu untuk mengenal makna sabar yang sejati. Sabar itu bukan sekadar menahan marah. Sabar itu bukan hanya diam ketika disakiti. Sabar itu adalah bertahan dalam ketaatan meski semua terasa berat. Sabar itu adalah tetap yakin kepada Allah di saat tidak ada alasan logis untuk yakin. Ada kalimat dari Imam Al-Ghazali yang sangat indah. Sabar itu bagaikan kepala bagi seluruh amal. Jika kepala terputus, maka matilah seluruh tubuh. Begitulah sabarnya adalah pondasi dari segala amal baik. Tanpa sabar, tidak ada salat yang khusyuk, tidak ada doa yang istiqamah, tidak ada iman yang kokoh. Maka, jangan kaget jika sabarmu diuji terus-menerus. Karena setiap kali kamu sabar, kamu sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. Keimanan yang matang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 105-157, dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lihatlah, di ayat itu, Allah sendiri yang memberi kabar gembira kepada orang-orang sabar. Artinya ujianmu bukan tanda kamu dibenci, justru mungkin itu tanda kamu dipilih. Kamu tahu kenapa? Karena tidak semua orang mampu menghadapi ujian dengan sabar. Banyak yang memilih marah, putus asa, atau menjauh dari Allah. Tapi kamu masih di sini, masih menundukkan kepala, masih memanggil namanya di malam hari. Dan itu artinya hatimu masih hidup. Hatimu masih mengenal Tuhannya. Mungkin kamu tidak menyadari, tapi setiap kali kamu berkata, "Ya Allah, aku pasrah. Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Saat itu Allah sedang menatapmu dengan kasih yang tidak terlukiskan, karena kamu sedang menanggalkan semua sandaran dunia, dan memilih hanya bersandar pada Dia yang tidak pernah mengecewakan. Maka jangan takut jika ujianmu panjang, karena bisa jadi, justru dalam panjangnya ujian itulah Allah sedang menyiapkan akhir yang indah untukmu, seperti bunga yang tidak langsung mekar, tapi harus melewati musim hujan dan angin dulu sebelum indah di mata semua orang. Sabar memang menyakitkan di awal, tapi percayalah, manisnya akan datang di akhir. Seperti madu yang butuh waktu lama dari lebah untuk dihasilkan, kesabaranmu pun akan menghasilkan sesuatu yang indah, asal kamu tidak berhenti di tengah jalan.
Seseorang pernah berkata, "Jangan pernah berkata aku sudah sabar, karena sabar tidak punya batas. Selama napas masih ada, selama hidup masih berjalan, kita akan selalu diuji. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat. Ujian bukan tanda kamu lemah. Ujian adalah bukti bahwa Allah percaya kamu mampu melewatinya. Dia tidak akan memberi beban di luar batas kemampuanmu." Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, mungkin yang kamu butuhkan bukan berhenti berharap, tapi mempercayai bahwa di balik setiap rasa lelah, ada rahmat yang sedang berjalan. Karena pada akhirnya, sabar bukan tentang berapa lama kamu menunggu, tapi bagaimana kamu tetap berpegang pada Allah selama menunggu. Dan saat semua terasa terlalu berat, ingatlah ini. Mungkin sekarang kamu belum melihat alasan di balik semua ujian itu, tapi suatu hari nanti, ketika semuanya sudah berlalu, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Ternyata, semua ini memang rencana terbaik dari Allah." Dan di situlah kamu akan mengerti bahwa sabar bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang mempercayai sepenuhnya bahwa Allah tahu kapan waktunya membuatmu bahagia. Kamu mungkin bertanya-tanya dalam hati, "Kalau Allah tahu aku sudah sabar, kenapa Dia tidak segera mengangkat ujian ini?" Pertanyaan itu wajar, karena manusia punya batas lelah, dan setiap hati punya titik di mana ia ingin berhenti berjuang. Tapi dengarkan ini, terkadang Allah tidak menghapus ujiannya karena Dia tahu, justru dalam ujian itulah kamu sedang tumbuh. Seperti biji yang harus terbelah dulu agar bisa tumbuh menjadi pohon, hatimu juga harus melalui proses pecah, agar darinya lahir kekuatan dan iman yang tidak tergoyahkan. Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Seandainya seorang hamba menyadari hikmah di balik ujian yang Allah tetapkan untuknya, niscaya ia akan lebih memilih ujian itu daripada diberi kelapangan tanpa ujian." Subhanallah, kalimat itu begitu dalam. Artinya, ujian yang kamu anggap beban, bisa jadi adalah cara Allah mengantarkanmu ke derajat yang tinggi, yang tidak akan bisa kamu capai kalau hidupmu selalu mudah. Ingatlah, Allah tidak pernah salah dalam memilih siapa yang Dia uji. Dia tahu siapa yang kuat, siapa yang mampu, dan siapa yang pantas untuk diberi keistimewaan lewat kesabaran. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman dan mereka tidak diuji'?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman bukan sekadar kata-kata. Iman adalah sesuatu yang diuji, agar kita tahu seberapa dalam kepercayaan kita kepada Allah. Jadi ketika ujian datang silih berganti, itu bukan karena Allah ingin menyakiti, tapi karena Dia ingin menampakkan keindahan imanmu. Ujian bukan penghalang cinta Allah, tapi bukti cinta itu sendiri. Seperti orang tua yang mengizinkan anaknya belajar jatuh saat belajar berjalan, bukan karena mereka kejam, tapi karena mereka tahu, tanpa jatuh, anak itu tidak akan bisa berdiri dengan kuat. Begitu juga denganmu. Allah membiarkan kamu jatuh, agar kamu belajar berdiri, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan doa dan tawakal yang datang dari hati yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa marah, maka baginya kemurkaan dari Allah." Hadits riwayat Tirmidzi. Jadi semakin besar ujianmu, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar pula untukmu. Karena tidak ada gunung yang tinggi tanpa lembah yang dalam, dan tidak ada cahaya yang indah tanpa kegelapan yang dulu sempat kamu lewati. Mungkin sekarang kamu belum melihat ujungnya. Semua masih gelap, masih kabur, masih berat. Tapi percayalah, setiap detik kesabaranmu sedang membangun sesuatu di masa depan. Setiap luka yang kamu tahan sedang menyiapkan hadiah yang belum kamu bayangkan. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menulis dalam hikamnya, "Ketika Allah menunda apa yang kamu minta, itu bukan berarti Dia menolak, melainkan karena Dia ingin memberi pada waktu yang paling tepat." Renungkan kalimat itu. Mungkin kamu sudah berdoa lama, sudah meneteskan air mata setiap malam, tapi Allah masih menunda jawabannya. Bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia tahu, kalau Dia kabulkan sekarang kamu belum siap. Kalau Dia angkat ujiannya terlalu cepat, kamu tidak akan belajar makna sabar sepenuhnya. Dan mungkin juga Allah menunda agar kamu semakin dekat kepadanya. Karena kalau semua doa langsung dijawab,
mungkin kita tidak akan pernah menunduk serendah ini di hadapannya, tidak akan pernah merasakan betapa indahnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan kehilangan harta, anak dan kesehatan. Namun beliau tetap berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran, Surat Al-Anbiya ayat 83. Beliau tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, beliau hanya menyampaikan keluh kesahnya dengan lembut kepada Allah, karena beliau tahu tidak ada tempat paling aman untuk mengadu selain kepadanya. Dan pada akhirnya, Allah mengangkat semua penderitaannya, mengembalikan kesehatannya, bahkan melipat gandakan nikmatnya, karena setiap kesabaran yang benar-benar dari hati, pasti berujung pada pertolongan yang luar biasa. Jadi, kalau kamu masih terus diuji meski sudah sabar, mungkin bukan karena sabarmu kurang, tapi karena Allah ingin menyempurnakan hadiahnya. Ujianmu belum selesai bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang menulis cerita yang indah, dan cerita yang indah butuh waktu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya setiap kali kamu diuji, kemudahan itu sebenarnya sudah ikut berjalan bersamamu. Hanya saja kamu belum melihatnya, seperti matahari yang tetap ada di balik awan. Meski kamu belum bisa merasakan hangatnya, maka jangan menyerah. Ujian yang panjang bukan berarti kamu gagal, tapi tanda bahwa Allah masih ingin berbicara denganmu lewat setiap kesedihan yang kamu rasakan. Kadang Allah menunda kebahagiaanmu agar kamu lebih banyak berbicara dengannya, agar kamu berhenti berharap pada manusia dan mulai menemukan rasa cukup hanya dalam sujudmu. Dan ketika hatimu benar-benar berserah, ketika kamu tidak lagi memaksa jalanmu sendiri, itulah saat keajaiban mulai datang. Bukan dari arah yang kamu duga, tapi dari arah yang Allah pilih untukmu, dan pasti lebih baik dari yang kamu bayangkan. Jadi, jangan lagi tanya kenapa ujian ini nggak habis-habis, tapi mulai katakan, "Ya Allah, selama Engkau bersamaku, aku sanggup melaluinya." Karena pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukan karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu semakin yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata dengan senyum penuh syukur, "Kalau dulu aku menyerah, aku tidak akan sampai di titik ini." Kamu tahu, kadang Allah tidak langsung mengangkat ujianmu, bukan karena Dia ingin membuatmu menderita, tapi karena Dia sedang menguatkan sesuatu di dalam dirimu. Mungkin kamu belum sadar, tapi setiap tangismu, setiap kesabaranmu, setiap kali kamu memilih berdoa daripada marah, semuanya sedang membangun dirimu yang baru, dirimu yang lebih sabar, lebih tawakal, lebih mengenal siapa Tuhannya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir, ketika hidupnya terus diuji berarti Allah sedang menjauh, padahal bisa jadi justru sebaliknya, Allah sedang sangat dekat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Lihatlah kalimat terakhir ayat itu. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang kadang merasa jauh karena mata kita terlalu fokus pada luka dan lupa menatap cinta yang Allah selipkan di dalam setiap kesulitan. Kalau kamu perhatikan dengan hati, sebenarnya ujian yang datang tanpa henti itu membawa tanda-tanda cinta dari Allah. Mari kita renungkan satu persatu. Tanda pertama, hati yang masih lembut untuk berdoa. Kalau di tengah beratnya hidup kamu masih bisa berkata, "Ya Allah, bantu aku," maka itu tanda Allah masih menjaga hatimu agar tetap lembut. Karena hati yang sudah dibiarkan jauh tidak lagi bisa berdoa. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Kadang Allah menurunkan ujian agar lidahmu tidak berhenti menyebut namanya." Bayangkan, jika tidak ada masalah mungkin kita akan lupa sujud, tapi karena Allah sayang, Dia kirim sedikit ujian agar kamu kembali. Dia ingin mendengar suaramu memanggilnya lagi dengan air mata yang jujur. Tanda kedua, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Setiap penundaan punya maksud.
Setiap kehilangan punya gantinya, dan setiap luka punya balasan yang indah. Tapi kamu belum melihatnya karena waktunya belum tiba. Seperti benih yang disiram setiap hari, meskipun tidak langsung tumbuh bukan berarti ia tidak berkembang. Allah sedang bekerja di balik tanah kehidupanmu, menyiapkan sesuatu yang kelak membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini pantas aku lalui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya." Hadits riwayat Bukhari. Berarti jika kamu terus diuji, itu bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda kamu dipilih. Karena Allah tidak memberi beban pada hati yang lemah. Dia hanya menaruh ujian pada hati yang sudah siap menerima amanah besar. Tanda ketiga, kamu mulai belajar melepaskan kendali dulu. Mungkin kamu selalu ingin semua berjalan sesuai rencanamu, tapi setelah banyak hal tidak sesuai harapan, kamu mulai belajar berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu." Itulah tanda bahwa kamu sedang memasuki tingkatan pasrah sejati. Dan itulah tujuan dari ujian, agar kamu tidak lagi bergantung pada siapapun selain Allah. Ketika kamu tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, ketika kamu mulai tenang meski belum tahu hasil akhirnya, itu bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu sudah naik satu derajat. Derajat orang yang yakin bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencananya sendiri. Tanda keempat, kamu mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Ujian sering membuat kita berhenti dan berpikir tentang arti kebahagiaan, tentang siapa yang benar-benar peduli, dan tentang siapa yang selalu setia mendengar meski tanpa kata. Mungkin dulu kamu sibuk mengejar dunia, tapi setelah diuji, kamu mulai sadar bahwa yang benar-benar menenangkan bukan harta, bukan manusia, tapi hubunganmu dengan Allah. Ujian menyingkap siapa kamu sebenarnya, dan siapa yang selalu setia menemanimu saat semua orang pergi. Itu bukan kehilangan, itu penyadaran. Dan itu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu agar tidak tersesat lagi di jalan dunia. Tanda kelima, Allah sedang mempersiapkanmu untuk menguatkan orang lain. Ini mungkin yang paling indah. Kadang kamu tidak mengerti kenapa hidupmu penuh luka, tapi suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang melalui hal yang sama, dan kamu bisa berkata, "Aku pernah di posisi kamu, dan aku tahu rasanya, tapi percayalah, Allah akan menolongmu." Dan di saat itu, kamu sadar, seluruh rasa sakitmu ternyata punya tujuan. Allah menjadikannya pelajaran agar kamu bisa menjadi penenang bagi orang lain. Ibnul Qayyim juga pernah berkata, "Di balik setiap luka, Allah menyimpan rahasia kasih sayangnya, dan di balik setiap kepedihan, Allah sedang menyiapkan kebaikan yang tidak kamu sangka." Jadi jika kamu terus diuji bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dipilih untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dalam imannya. Ujianmu adalah tanda bahwa Allah belum selesai bekerja dalam dirimu. Kalau Allah masih mengizinkan kamu bangun pagi, berarti masih ada bab kebaikan yang belum kamu tuntaskan. Jangan benci ujiannya, karena dari sanalah kamu belajar rendah hati, belajar meminta, belajar mengenal cinta yang tidak bersyarat dari Tuhanmu. Ingatlah, kekuatanmu hari ini mungkin lahir dari luka kemarin, dan ketenanganmu kelak akan lahir dari kesabaranmu hari ini. Maka jangan buru-buru minta ujianmu berakhir, mintalah agar Allah kuatkan hatimu sampai ujian itu membawa manfaat, karena ujian yang disikapi dengan iman akan menjadi tangga menuju surga. Dan mungkin saat kamu nanti berdiri di hadapan Allah, dengan wajah lelah tapi senyum tulus, kamu akan mendengar kalimat paling indah yang pernah ada. "Masuklah ke dalam surgaku karena kesabaranmu." Subhanallah, itulah hadiah bagi mereka yang tidak menyerah. Wahai kamu yang sedang berjuang dalam diam, yang setiap malam menahan tangis tapi tetap sujud dan berkata, "Ya Allah, aku sudah sabar." Ketahuilah, Allah mendengarnya. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada lelah yang kamu rasakan tanpa dicatat oleh malaikat. Tidak ada doa yang meluncur dari hatimu tanpa disambut oleh langit. Kadang kamu merasa sendiri, tapi sebenarnya tidak. Setiap kali kamu menatap langit dengan mata berkaca-kaca, Allah tahu isi hatimu. Dia tahu betapa kamu menahan diri untuk tidak marah. Dia tahu betapa kamu ingin menyerah tapi tetap bertahan. Dan semua itu sedang menjadi amal sabar yang luar biasa. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Suatu malam beliau sedang dalam perjalanan dan tidak punya tempat singgah. Beliau tidur di pelataran masjid tapi penjaga mengusirnya. Beliau pergi, lalu seorang tukang roti melihat dan menawarinya tempat. Selama malam itu Imam Ahmad mendengar tukang roti itu terus beristighfar tanpa henti. Lalu beliau bertanya, "Apa hasil dari amalanmu ini?" Tukang roti menjawab, "Setiap kali aku berdoa Allah kabulkan, kecuali satu." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Aku berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Maka Imam Ahmad menangis dan berkata, "Istighfarmu telah menarikku datang kepadamu." Subhanallah, lihatlah bagaimana Allah bisa membalikkan keadaan hanya dengan kesabaran dan doa. Kadang jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tapi datang dengan cara yang lebih indah dan penuh hikmah. Jadi, jika hari ini kamu masih dalam kesedihan, jangan berpikir bahwa Allah diam. Dia sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menjawabmu. Mungkin kamu ingin cepat sembuh, tapi Allah ingin hatimu dulu yang pulih. Mungkin kamu ingin cepat keluar dari masalah, tapi Allah ingin imanmu dulu tumbuh sempurna. Ingatlah, Allah tidak pernah terburu-buru, karena Dia tahu kapan waktu yang paling tepat untuk membahagiakanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha maka baginya keridhaan dari Allah." Hadits riwayat Tirmidzi. Kalimat itu bukan sekadar janji, tapi kenyataan bagi setiap hamba yang bersabar. Kalau kamu sabar, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menang. Karena kamu memilih diam ketika bisa marah, berdoa ketika bisa berputus asa, dan percaya ketika banyak orang mulai ragu. Wahai jiwa yang lelah, Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang memperhalus jiwamu agar layak untuk nikmat yang lebih besar. Kadang Allah menahan sesuatu agar kamu tidak tersesat pada nikmat yang salah. Dia tahu kalau semua kamu dapatkan terlalu cepat, hatimu mungkin akan lupa bersyukur. Maka Dia perlambat, Dia perpanjang ujianmu, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kamu benar-benar siap menerima kebahagiaan sejati. Ujian yang panjang bukan tanda kamu gagal, tapi tanda Allah ingin kamu benar-benar matang dalam iman. Seperti tanah yang harus digemburkan dulu sebelum bisa menumbuhkan bunga. Begitu juga hatimu, dan ia harus dihancurkan dulu oleh sabar, agar nanti bisa menumbuhkan keindahan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dan kelak, saat semua sudah berlalu, kamu akan melihat ke belakang dengan senyum, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya sedang Kau tuntun menuju yang lebih baik." Itulah janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka percayalah, kalau kamu terus bersabar dan bertawakal, kamu tidak akan pernah kekurangan. Allah akan cukupkan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan. Sabar itu memang berat, karena sabar adalah menyembunyikan luka, tapi tetap tersenyum kepada Allah. Sabar adalah menahan air mata, tapi tetap berkata, "Alhamdulillah." Sabar adalah ketika kamu ingin mengeluh kepada manusia, tapi kamu memilih berbisik pelan di sajadah. Karena kamu tahu, hanya Allah yang bisa menenangkanmu sepenuhnya. Mari kita renungkan, berapa banyak hal yang dulu membuatmu menangis, tapi sekarang, ketika kamu melihatnya lagi, kamu justru bersyukur pernah melewatinya. Begitulah cara Allah bekerja. Dia menulis kisah hidupmu dengan tinta sabar dan takdir cinta. Setiap luka yang kamu tanggung akan menjadi alasan mengapa kamu nanti bisa tersenyum lebih dalam. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ketika kamu diuji, bersabarlah, karena sabar di awal musibah adalah tanda keyakinan, sedangkan sabar di akhir musibah hanyalah kebiasaan." Maka kuatkan hatimu sekarang, di saat luka masih terbuka, karena sabar yang kamu jaga hari ini akan menjadi cahaya yang membimbingmu ketika semuanya gelap. Wahai saudara seimanku, kalau hari ini kamu sedang diuji, jangan lari dari Allah. Peluk ujianmu dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tahu ini bukan hukuman, ini adalah caramu mengangkat derajatku." Dan percayalah, setiap kesabaran yang kamu jaga akan menjadi sebab datangnya rahmatnya. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti akan tiba. Karena janji Allah tidak pernah palsu. Setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah sabar pasti ada kemudahan.
Dan setelah air mata pasti ada senyum yang lebih indah. Maka hari ini, tenangkan hatimu. Ambil napas dalam-dalam dan bisikkan pada diri sendiri, aku sudah cukup dengan Allah. Biarkan dunia menilaimu apa saja. Biarkan orang lain tidak mengerti perjuanganmu. Yang penting Allah tahu bahwa di setiap luka kamu tetap mengucap, Alhamdulillah. Karena pada akhirnya, Allah tidak menilai hasil, tapi proses hatimu dalam bersabar. Dan kalau kamu terus bertahan dengan iman, maka akan datang hari di mana semua air matamu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang akan menuntunmu menuju surga, tempat di mana tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi tangis, hanya kedamaian abadi bersama Allah. Ya Allah, untuk setiap hati yang sedang menunggu keajaiban-Mu, kuatkan mereka. Bimbing mereka agar tetap sabar, tetap yakin, tetap bertahan di jalan-Mu. Jangan biarkan mereka menyerah di tengah perjalanan, karena kami tahu Engkaulah sebaik-baik penolong. Berikan ketenangan di hati mereka, gantikan kesedihan dengan cahaya, dan jadikan setiap air mata mereka sebagai sebab turunnya rahmat dari langit-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untukmu yang mendengar ini, ingatlah, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi yang sabar. Maka teruslah berjalan, meski pelan, karena setiap langkah sabarmu sedang menuju ke tempat yang paling indah, ridha Allah.